بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث رسوله المصطفى ونبيه المجتبى سيدنا محمد الذي أنار به الدجى وأخرج به الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى النور والهدى. من أطاعه واتبعه اهتدى ومن عصاه فقد ضل وغوى. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا الأنفس والأموال وقاتلوا من طغى وأبى وجاهدوا كل من عتى واعتدى. أمطر الله عليهم شآبيب الرحمة والرضوان وأدخلهم الدرجات العلى. وبعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال. وقوله أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Alhamdulillah, para alim ulama, para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Agung An-Nur Jawa Tengah Kabupaten Magelang, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah rahmatnya, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin. Sakderenge atau sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya di antara sunnah ketika kita duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah napa? Iktikaf. Iktikaf niki hukumnya sunnah, tetapi dia menjadi besar pahalanya ketika dinadarkan. Ketika dinadarkan otomatis pahalanya lebih besar daripada iktikaf sunnah. Maka saya mengajak para jamaah untuk bernadar iktikaf. Mangke kula bimbing, kula aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nadartul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Artinya aku bernadar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di masjid tersebut. Kemudian kalau kita sudah nadar pasti harus dibayar.
Nah, maka sekarang niat i'tikaf mandur tersebut. Nawaitul i'tikafa al-mandura lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Maka otomatis pahala kita mungkin double. Kalau sebelumnya mungkin kita niat i'tikaf sunnah, sekarang sudah mendapatkan niat i'tikaf wajib atau mandur. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak para jenengan untuk merenung sedikit bagaimana Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita hingga kita bisa duduk di sini, membuka hati, membuka mata, membuka telinga, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan adzan dikumandangkan, mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh imam tadi begitu indah. Dicocok nih, masjidnya api, imami suaranya api. Masya Allah, double. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Benten kalau di kampung biasanya seng imam seng adzan setunggal, seng qomat setunggal, seng imam setunggal, makmum setunggal. Biasanya seng makmum niku jin-jin, makhluk gaib ngoten. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sebelum kita sholat subuh tadi, di antara sunnah sebelum sholat subuh niku ada namanya sholat sunnatul fajri. Ngertos doyo nggih? Sunnatul fajri. Sunnatul fajri niki pahalanya atau fadilahnya ageng sangat. Kanjeng Nabi nati dawuh, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dalam riwayat juga Rasulullah memotivasi agar tidak meninggalkan sunnatul fajri bagaimanapun keadaannya. Beliau dawuh, la tada'u raqatil fajri wa in taradatkumul khailu. Jangan kalian tinggalkan salat sunnah 2 rakaat fajar niki meskipun dalam keadaan genting, dalam keadaan genting. Kanten pahala 2 fajar, salat rakaat 2 fajar niki sangat besar, sangat baik, sangat afdol daripada dunia dan seisinya. Kanjeng Nabi niku dawuh, 2 rakaat niki lebih aku cintai daripada dunia. Dunia niku sinten sing mboten cinta kepada dunia. Rata-rata kita mencintai dunia, tapi Kanjeng Nabi niku cintanya diarahkan kepada 2 rakaat niki. 2 rakaat niki, maka sangat besar sekali. Namun pertanyaannya, kapan sunnatul fajri itu dilakukan sebenarnya? Karena kalau nate wonten tiang-tiang kampung niku tanglet bolak-balik niki. Sunnatul fajr niku kapan? Keranten di sebagian masyarakat niku ada pemahaman bahwasannya sunnatul fajri itu dilakukan sebelum subuh masuk sekitar 7 menitan. Pemahaman di kampung ngoten. Pemahaman di kampung niku ngoten. Jadi salat fajar, rakaatul fajr niku dilakukan sebelum masuk salat subuh sekitar 7 menit. Ngoten. Nah niki pemahaman ingkang kedah diperbaiki. Niki pemahaman tidak berlandaskan dalam hadis ataupun dalil yang lain. Keranten para ulama pun sudah menjelaskan dalam kitab-kitabnya ketika mensarai hadis niki bahwasanya yang dimaksud dengan sunnatul fajri itu adalah sunnah qobliyatis subhi. Jadi salat qobliyah subuh dengan salat sunnatul fajri niku sami mawon, tidak ada bedanya. Maka yang dimaksud dengan hadis tadi yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang dimaksud adalah sunnah qobliyah. Ngaten sunnah qobliyah. Nah, pun ngertos nggih, paham nggih? Nah niki perlu diperbaiki karena di masyarakat itu masih menjalar pemahaman seperti ini.
Kanten kalau dikatakan sunnatul fajri itu sebelum sholat subuh, maka niku namanya bukan sunnatul fajri, tapi ya sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat witir, bukan sholat sunnatul fajri. Ngaten. Ini sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidah Aisyah niku berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla rak'atil fajri idza sami'al adzana wa yukhaffifuhuma." Nah niki pun jelas dalilnya, pun jelas hadisnya. Niki teng Sahih Bukhari, nggih, teng Sahih Bukhari. Sayyidah Aisyah niku dawuh bahwasannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku salat 2 rakaat sunnah fajri ketika sudah mendengar adzan subuh. Nah, itu jelas, nggih. Maka sudah clear, sudah jelas dalile enten, penjelasan ulama pun jelas. Tapi disunahkan, nggih, untuk memperingan sholat sunnah 2 rakaat tersebut, ya, memperingan. Kemudian di antara sunnah, ya, antara sunnatul fajri dengan sholat subuh, niku ada amalan sunnah lain yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan dalam hadis, dia dikatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza shalla rak'atil fajri ittaja'a ala shikkihil aiman. Kanjeng Nabi niku lek pun rampung salat 2 rakaat sunnatul fajri niku beliau berbaring. Berbaring bagian sisi kanan, berbaring di lantai di masjid ngaten. Niku sunnah, namine ittija. Ittija'un. Niku disunnahkan. Wallahu a'lam nggih, menawi hikmahnya niku nggih untuk mengingat kematian, nggih. Mengingat kematian, bagaimana kalau kita mati kan akan terlentangkan dengan sisi kanan bagian tubuh kan. Niku sunnah. Okay. Kemudian bagaimanapun fadilah sunnah sunnah salat sunnatul fajri, kemudian sunnah ittija niku tidak melebihi keutamaan sholat wajib subuh, ngoten nggih. Mangki nggih aneh, enten tiyang kok sholat sunnatul fajri rajin, kemudian ittija berbaring, tapi boten sholat subuh. Niku nggih keblinger namine nggih. Niku kathah tiang-tiang niku kalau ibadah sunnah niku semangatnya minta ampun, tapi kepada hal-hal yang wajib niku ditinggalkan. Niku namanya kewalik. Imam Ghazali niku pun nate dawuh di kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan bahwasannya amal-amal wajib niki merupakan modal. Kalau orang mau berdagang niku kan harus ada modalnya. Sedangkan amal-amal sunnah niku ribah. Ribah niku adalah untung. Kalau pripun sampean bisa mendapatkan untung kalau tidak punya modal? Maka kebalik, kalau orang-orang niku kok malah mementingkan ibadah sunnah, tapi kok malah meninggalkan ibadah yang wajib. Okay. Mengenai sholat subuh, niki termasuk sudah masuk ke dalam tema, karena ini sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yang dilakukan Kanjeng Nabi secara rutinitas. Dari beliau belum bangun, kemudian sholat subuh. Maka insyaallah lebih detailnya. Mengenai sholat subuh, Kanjeng Nabi niku dawuh, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh niku akan berada di dalam penjagaan Gusti Allah. Dalam penjagaan Gusti Allah. Dalam artian apa? Allah akan menjaga orang yang sholat subuh niki dari hal-hal yang mungkin tidak disukai, mungkin hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang merugikan. Berarti biasanya kalau orang-orang yang meninggalkan subuh berarti tidak mendapat penjagaan dari Gusti Allah. Ini penting banget. Di ibadah niki mendapatkan reward penjagaan langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan biasanya kalau orang-orang kok mendapatkan apes, mendapatkan mungkin kerugian,
itu biasanya dilihat apakah dia sholat subuh atau mungkin sholat subuh tapi siang, gabung kali duha. Jadi jamak kubro, okay? Sholat subuh, sholat duha, sholat taubat. Nah, ini jamak kubro namanya. Jam 7 atau jam 8. Nah, itu bahaya karena sudah tidak mendapatkan perlindungan atau keamanan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Luweh-luweh ketika kita melakukan sholat subuh niki berjamaah, fadilahe ageng sangat. Apalagi kalau kita sebelumnya sholat isya malam niku sholat isya berjamaah, maka niku sebagaimana dalam hadis, ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, kula husnudzon, jamaah ingkang mriki niki nggih sedayane isya tadi malam sholat berjamaah semuanya. Jadi ketika kita sholat berjamaah isya niku ternyata pahalanya seperti orang melakukan sholat qiyamul lail setengah malam, setengah malam. Wa man shollas subha, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka faka'annahu sholla al-laila kullahu, seakan-akan dia sholat qiyamul lail semalam suntuk, semalam suntuk. Ini ageng sangat jenengan sholat isya itu nggih berjamaah, subuh nggih berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Nah, sholat qiyamul lail niki para rawuh perlu diperhatikan. Qiyamul lail, sholat malam niku ternyata sholat yang paling afdol di antara sholat sunnah yang lain. Kanjeng Nabi dawuh, afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul laili. Paling afdolnya sholat setelah sholat fardu, niku adalah sholat di tengah malam, yaitu sholat malam hari. Ngaten. Niki nggih harus sebelum subuh, sebelum subuh. Ngaten. Kemudian sholat isya dan subuh, tetapi jenengan pun ngertos hadis niki bahwasanya kalau orang sholat isya berjamaah kemudian subuh berjamaah bukan berarti jamaah cuman isya dan subuh. Idealnya kalau muslim ya sholat jamaah semuanya 5 waktu niku, 5 waktu niku. Kalau kita belajar kitab fasolatan, mungkin di kampung-kampung atau mungkin di madrasah diniyah, jadi orang kalau yang menjaga sholat 5 waktu apalagi berjamaah niku itu seakan-akan di depan rumahnya niku enten sungai, setiap hari niku mandi ya bersih, maka tidak akan ada yang namanya kotoran sama sekali, apalagi kalau berjamaah. Karena sholat berjamaah niku fadilahe lebih banyak, 27 derajat. Bahkan kalau kita khawatir mungkin kalau sholat kita tidak diterima, niku kalau kita sholat jamaah niku pasti diterima, pasti diterima. Maka solusi kalau kita niku tidak bisa khusyuk dalam sholat, boten saged khusyuk, niki jarang sekali mungkin sholat itu bisa khusyuk, jarang sekali. Karena kalau sholat dengan khusyuk niku membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Maka solusinya agar sholat kita itu diterima dan afdol, maka sholat berjamaah, Para rawuh, sholat jamaah isya dan subuh, niki ternyata 2 sholat yang memang sangat berat dilakukan. Kanjeng Nabi niku dawuh, inna asqala sholatin, sesungguhnya sholat yang paling berat alal munafiqin, terhadap orang-orang munafik, orang-orang munafik. Sien niku zaman Kanjeng Nabi ketika di kota Madinah niku ternyata tidak semuanya muslim. Ternyata ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang lain yang belum masuk Islam. Nah, di situ ada kelompok namanya munafikun. Orang-orang munafik niku pripun? Munafik dalam artian dia melafalkan syahadat, secara zahir dia masuk Islam, ternyata di dalam hatinya, di dalam batinnya menyimpan kekufuran.
Niki bukan munafik yang mungkin kita ketahui sekarang, bukan. Munafik, oh ini orang munafik tidak menepati janji, munafik, bukan itu nggih. Yang dimaksud dalam hadis niki munafik yang mana dia menyembunyikan kekufuran. Nah, niku dua salat niki paling berat bagi orang-orang munafik. Bahkan para sahabat nggih, niku bisa mengetahui siapa orang-orang munafik saat itu ketika sholat jamaah isya dan sholat subuh. Keranten Kanjeng Nabi selama hidup sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sama sekali. Tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sama sekali. Nah niki orang-orang para sahabat niku mengetahui kalau orang munafik itu pasti tidak akan hadir ke masjid ketika sholat isya dan sholat subuh. Al-Imam Ibnu Hajar ini dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, kenapa kok sholat isya dan subuh berjamaah niki sangat berat terhadap mereka, kok yang lainnya sholat duhur, asar, maghrib itu tidak sulit? Keranten waktu isya niku merupakan waktu istirahat, waktu tenang-tenangnya, jadi sangat berat. Sedangkan waktu subuh niku merupakan waktu paling enak untuk tidur. Makanya mereka tuh film kadang sholat subuh mungkin jam 5:30. Jadi ini sangat berat sekali. Makanya kenapa kok sholat isya berjamaah, subuh berjamaah niku pahalanya besar sekali. Alhamdulillah. Para rawuh, alhamdulillah kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid niki. Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir. Nah, itu merupakan fadilah-fadilah yang sangat besar sekali. Itu kalau bukan karena hidayah dan taufiknya Allah, itu kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid niki. Bagaimanapun kuatnya jasad kita, sehatnya kita, kendaraan nggih onten, waktu nggih ada, kalau kita tidak diberi taufik dan hidayah, maka kita tidak akan pernah sampai ke masjid ini. Maka alhamdulillah kita masih dicintai oleh Allah, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Keranten nggih, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Napa niku? As-sihhah, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Niki dua nikmat yang banyak orang-orang tidak memperhatikan. Dua nikmat niki. Ada cerita, ada ulama soleh. Beliau niki ketika itu berada di kolah, di kamar mandi, kamar mandi. Nah, saat berada di kamar mandi, niki beliau kerentek untuk mengeluarkan uang demi bersedekah kepada fakir miskin. Niku kerentek di dalam kamar mandi, bukan di masjid, di kamar mandi. Beliau kerentek ingin mengeluarkan uang agar bersedekah kepada fakir miskin. Tiba-tiba beliau berteriak, teriak kepada khodim. Khodim niku pembantunya, pembantunya pelayannya. Teriak, dipanggil, hei fulan, tolong ambilkan uang di lemari ini, kan gitu. Akhirnya beliau memerintahkan pembantunya untuk mengambil uang di lemari khusus untuk uang. Akhirnya diperintahkan dan berikan uang tersebut kepada fakir miskin di luar sana. Di luar sana. Padahal andaikan orang alim niki nunggu selesai mandinya kemudian keluar dan mengambil uang lalu bersedekah kan sakit. Ini kan sakit. Tapi karena beliau memang memperhatikan waktu dan kesempatan, beliau memerintahkan pembantunya untuk melakukannya. Karena beliau meyakini atau mungkin
menduga, takutnya ketika keluar dari kamar mandi, kemudian hendak melangkahkan kaki ke kamar, niku Allah mencabut ajalnya. Akhirnya pahala sedekah tidak dapat diraih sebelum beliau meninggal. Niku kesempatan juga seperti itu. Makanya kalau kita memiliki kesempatan gunakan untuk beribadah atau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid niki bukan hanya dibebankan kepada pengurus atau takmir masjid mawon, bukan. Memakmurkan masjid niki wajib dibebankan kepada kaum muslimin seluruhnya. Khususnya mungkin masyarakat yang berada di sekitar masjid niki. Apalagi mungkin masyarakatnya mungkin kontribusi besar, selalu ikut berjamaah atau bahkan duduk di masjid untuk mendengarkan majelis ilmu. Majelis ilmu niki penting. Majelis ilmu niki sangat penting sekali. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau pernah berkata, la khaira fi ummatin idza kana abna'uhum juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi setiap umat atau generasi ketika generasinya niku tidak memiliki ilmu atau bodoh. Tidak ada kebaikan sama sekali. Maka umat ini, kata Mbah Hasyim nih, umat ini tidak akan pernah baik-baik saja kecuali dengan ilmu. Nah, setan niku lebih takut kepada orang yang berilmu. Tidak harus ngalim, tidak harus menjadi ulama besar. Pokoknya dia mengetahui hal-hal yang wajib, hal-hal yang haram, hal-hal yang halal. Itu pun cekap. Nggak harus apal Al-Quran atau hafal Alfiyah atau hafal Zubat ataupun nadum-nadum yang lain. Enggak. Pokoknya dia tahu ini halal dan haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah, itu sudah cukup. Niku setan takut kepada orang yang alim niki. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika ada orang sholat di masjid, kemudian ada orang alim yang tidur, niku setan niku lebih takut kepada orang alim yang tidur daripada orang yang bodoh tapi beribadah. Niki enggak, sak niki kata, orang-orang yang yatanasak niku beribadah, petentang kalau bahasanya, atau Surabayaan petentang niku salat ibadah kuatah tapi enggak pakai ilmu, enggak tahu hal-hal yang membatalkan salat, enggak tahu mungkin apa hal-hal yang membatalkan wudhu, terus enggak tahu bagaimana wudhu yang sah, mboten ngertos. Pokoknya melok mawon, nggak tahu ilmunya. Nah niku bahaya, niku bahaya. Ya alhamdulillah, niku lo tingali teng masjid niki nggih enten kajian fikih setiap hari Rabu. Niku alhamdulillah nikmat yang sangat agung sekali. Para hadirin hadirat, kalau kita melihat peradaban Islam, niku ternyata dimulai dari masjid. Zian Kanjeng Nabi niku menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan wejangan-wejangannya, bahkan memberangkatkan pasukan perang niku dari masjid. Jadi memberangkatkan pasukan perang niku dari masjid. Makanya masjid niki sangat berpengaruh besar terhadap peradaban kaum muslimin. Makanya orang kaum muslimin ini wajib memakmurkan masjid. Maka kaum muslimin itu akan tetap baik-baik saja selama masjidnya makmur. Nah, kalau kita melihat Kanjeng Nabi itu ternyata aktivitas kesehariannya tidak pernah lepas daripada yang namanya masjid. Rumah, masjid. Tapi bukan diartikan bahwasanya Kanjeng Nabi tidak beraktivitas yang lain. Kanjeng Nabi kumpul bersama keluarga, menyambangi orang-orang yang sakit, menyambangi sahabatnya, niku tetap dilakukan Kanjeng Nabi. Tapi mayoritas aktivitas Kanjeng Nabi niku di masjid, niku di masjid.
Nah, berhubung dengan pembahasan tema kali ini yaitu bersama Kanjeng Nabi, bersama sunnah Nabi sepenuh hari atau seharian penuh. Jadi sepertinya temanya perlu direvisi sedikit. Keranten kalau kita bahas sunnah Nabi seharian penuh, niki jenengan harus nginep nih sampai subuh lagi. Jadi kita membahas mungkin hal-hal poin yang penting, sunnah-sunnah yang biasanya Kanjeng Nabi lakukan secara rutinitas. Maka temanya diganti mungkin, bersama sunnah Nabi seperempat hari atau setengah hari. Ngeten ya. Jadi niki ada hal-hal sunnah yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kita mulai sekarang nih. Ini pertama, sebelum kita memulai apa sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yang dilakukan, kita kedah memahami apa itu arti sunnah. Sunnah niku artinya at-thariqah atau as-sirah. Sunnah niku artinya riwayat hidup atau cara. Cara atau riwayat hidup. Nah, para ulama niku mendefinisikan kata sunnah niku berbeda-beda sesuai dengan ilmu yang ditekuni. Kalau ulama fikih, fuqaha niku mendefinisikan sunnah ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, yaitu ketika dilakukan maka dia mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan dia tidak berdosa. Niku sunnah di fikih, di kitab fikih. Tetapi kalau kita melihat kepada ahli hadis, ulama yang sibuk mengkaji hadisnya Kanjeng Nabi, mereka mengatakan ma usira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au siratin sawa'un kanat qabla al-bi'sati au ba'da al-bi'sati. Nah, yang dimaksud dengan sunnah itu apa yang diriwayatkan oleh dari Kanjeng Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat Kanjeng Nabi, baik niku fisiknya ataupun sifat secara akhlaki. Niku yang dimaksud dengan sunnah oleh ulama muhaddisin. Maka benten antara ulama fikih dengan ulama hadis, sunnah niku berbeda. Kalau ulama fikih niku pokoknya sunnah niku boleh ditinggalkan. Jadi pokoknya kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ngatan mawon itu menurut ulama fikih. Nah, tetapi Syekh Al-Alama Muhaddis Nuruddin Itir, ulama Syam, niki beliau mengatakan man taraka sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in lam yastahiqqal adab istahaqqal itab. Kalau orang meninggalkan sunnahnya Kanjeng Nabi, tidak menerapkan sunnah Kanjeng Nabi di sendi kehidupannya, meskipun tidak mendapatkan azab, tidak berdosa, tapi dia berhak mendapatkan yang namanya teguran. Keranten nopo? Keranten dia tidak melakukan sunnah Kanjeng Nabi. Maka nggak aneh orang kok mengaku cinta Kanjeng Nabi, tapi kok tidak melakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah daripada sunnah-sunnahnya. Barusan di dalam muqaddimah tadi kula pun menyetir hadis, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sama seperti sholat sunnatul fajri, ittija, baca sholawat banyak, berzikir, itu sunnah Kanjeng Nabi sedoyo. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah mencintaiku. Jadi untuk dicintai atau mencintai Kanjeng Nabi niku sebenarnya niku menerapkan sunnahnya, menerapkan sunnahnya. Saya kalau kita rajin hadir di majelis sholawat niku saya. Tetapi puncak tujuan utamanya kita memperbanyak sholawat, hadir di majelis sholawat niku adalah menghadirkan sosok Nabi di kehidupan sehari-hari, menerapkan sunnahnya. Niki
Nggih, niki yang penting, niki yang utama. Nggih. Bukan hanya sholawat saja, ikut hadir majlis sholawat, tapi tidak menerapkan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Maka kalau mengatakan dia cinta, niku perlu dipertanyakan cintanya. Ngoten. Makanya kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kana ma'i fil jannah, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Bahkan nggih, fadilah nggih, ganjaran orang yang mengamalkan sunnah kanjeng Nabi niku di reward nggih, diberikan penghargaan oleh Allah seperti pahalanya orang yang mati syahid nggih. Orang mati syahid niku pahalanya ageng. Karena istimewanya orang yang syahid di perang di jalan Allah niku ndak harus dimandikan, ndak harus disolati, keranten darahnya cukup, ndak membutuhkan doanya kaum muslimin, ndak membutuhkan dimandikan ataupun disolatkan. Jadi kalau ada orang mati syahid ketika perang, itu sami kalau kita melihat media, kalau kita melihat di Palestina, itu kan kata mujahidin yang mungkin meninggal dunia, itu kan langsung dipendem, ini langsung dikuburkan tanpa harus disolati, tanpa harus dimandikan, karena dianggap mati syahid, mati syahid. Nah, niku orang yang menghidupkan sunnah kanjeng Nabi, niku falahu ajrum mi'ati syahidin, mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Di dalam riwayat dikatakan niku seperti syahidnya 100 orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki ageng sangat. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman-zaman sekarang yang mungkin kita lalai daripada sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wan Tanwir niku beliau menafsiri ayat suci Al-Qur'an, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum. Laqad niki artine pastilah sungguh. Lakum bagi kalian fi rasulillah, di dalam sosok kanjeng Nabi, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, contoh yang baik, contoh yang baik. Nah, beliau mengatakan laqad di sini, kalau dalam ilmu nahu Arab, bahasa Arab, merupakan dua huruf taukid, lam kalian qad. Niki artinya pastilah sungguh. Nah, niki mengandung arti atau mengandung isyarat bahwasannya ayat niki mengandung teguran keras. Teguran keras terhadap sinten mawon yang tidak menjadikan kanjeng Nabi sebagai panutan atau contoh yang dia terapkan di sendi kehidupannya. Nah, ini penting. Laqad kana, pastilah sungguh. Berarti memang isyarat bahwasanya kalau orang tidak menerapkan sunnah kanjeng Nabi di dalam kehidupannya, maka dia mendapatkan teguran yang keras. Teguran. Kenapa kamu kok tidak melakukan sunnah kanjeng Nabi? Ngaten. Enten namanya sahabat, namanya Abdullah bin Mughaffal. Jeneng namanya Abdullah bin Mughaffal. Niku melihat ponaannya tidak melakukan sunnah kanjeng Nabi, menyalahi sunnah kanjeng Nabi. Niku disatru, atau satru nggih? Ngertos satru. Satru niku tidak nyopo, tidak menyapa. Jadi tidak disapa selama berhari-hari. Keranten ponaane niki melakukan hal yang menyalahi sunnah kanjeng Nabi. Niki sahabat Abdullah bin Mughaffal niku tidak menyapa ponaannya karena melanggar atau menyelisihi sunnah kanjeng Nabi. Sebagai tarbiyah mawon itu, tarbiyah atau sebagai pengingat bahwasanya yang harus dilakukan itu mengikuti sunnah kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah sebelum atau ketika malam hari niku disunahkan untuk membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Niku disunahkan.
Kemudian kalau boten saged bisa memilih 10 ayat dari Al-Qur'an. Jadi bebas ya. Niku sunnah. Jadi sebelum tidur ketika malam hari niku disunahkan untuk membaca ayat Al-Qur'an. 10 ayat atau mungkin 2 ayat dari surat Al-Baqarah terakhir. Keranten nggih Kanjeng Nabi niku dawuh, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Afdolnya ibadah umatku niki nggih Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Iku afdol. Maka itu disunahkan. Kemudian kalau boten saged atau mungkin ingin lebih lagi membaca surat Waqiah. Niki surat Waqiah niki fadilahe ageng sangat. Dikatakan di dalam hadis mauquf, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam, maka tidak akan pernah ditimpa kefakiran selamanya. Tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Niki fadilah surat Waqi'ah. Nah, monggo mungkin nanti malam dipraktekkan surat Waqi'ah niki. Sampean rasakan efek positifnya, mungkin istiqomah mungkin 40 hari. Coba dipraktekkan 40 hari, baca Waqi'ah, istiqomah, niki akan membaik kehidupannya, rezekinya insya Allah lancar. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud niki ketika hendak meninggal dunia, niku mewasiatkan putri-putrinya untuk tidak meninggalkan membaca surat Al-Waqi'ah di malam hari. Lek boten saged malam hari nggih, sore nggih saged. Kalau amalan-amalan ulama kita nggih, guru-guru kita niku biasanya surat Waqi'ah dibaca setelah asar nggih, setelah asar. Niku nggih sami mawon. Intinya sehari penuh niku tidak sunyi, tidak lepas daripada surat Al-Waqi'ah. Ngoten. Atau mungkin surat Yasin. Nggih, surat Yasin niki nggih disunahkan. Karena Kanjeng Nabi niku dawuh, man qara'a Yasin, barang siapa membaca Yasin. Tapi bukan baca Yasin tok mawon nggih, bukan. Baca surat Yasin penuh, bukan Yasin, bukan. Tapi baca surat Yasin penuh ibtigha'a wajhillah, dengan niatan mendapatkan ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu surat Yasin. Makanya mungkin yang terjadi tradisi yang kita lakukan mungkin khususnya orang-orang Nahdien ini kan membaca Yasin untuk mayit. Nah niku agar dengan tujuan nggih Allah mengampuni. Karena niki hadisnya nggih enten. Hadisnya niku nggih enten. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu, maka akan diampuni. Bagaimana kalau kita membacakannya untuk mayit? Ya, berarti mudah-mudahan mayitnya diampuni niku. Berarti niku bukan amal-amal bid'ah, amal sunnah. Paham nggih? Amal sunnah. Intinya amalan-amalan yang kita lakukan itu sebenarnya ada dasarnya. Ada dasarnya. Kemudian setelah membaca surat-surat atau membaca ayat, Nabi niku sebelum tidur, Nabi niku tidak pernah tidur sebelum membaca surat As-Sajdah. Kalian surat Al-Mulk. Al-Mulk niki disebut dengan surat napa? Tabarok. Tabarok. Bahwasanya dikatakan juga orang yang membaca surat Tabarok niki insya Allah akan terhindar daripada yang namanya siksa kubur. Siksa kubur. Kemudian disunahkan juga sebelum tidur, disunahkan sebelum tidur untuk membersihkan kasur. Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu. Bahwasanya kalau ada orang, ini dawuh Kanjeng Nabi, kalau ada orang hendak tidur niku disunahkan untuk membersihkan kasurnya. Kalau bahasa Jawa niku dikebas-kebas ditebah-tebah pakai sapu, nah itu kalau bisa dibersihkan. Kanten Kanjeng Nabi dawuh, fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. Karena bisa jadi mungkin spray bahasanya niku bisa jadi ada hal-hal yang membahayakan atau mungkin ada hewan. Ini sunnah Kanjeng Nabi. Nabi niku kalau mau tidur itu membersihkan kasurnya, membersihkan tempat tidurnya. Niku sunnah. Kemudian juga disunahkan untuk mematikan lampu. Ternyata memang ada sunnahnya niku. Kanjeng Nabi dawuh,
atfiul masabiha idza raqattum. Matikan lampu ketika kalian hendak tidur. Nggih. Wa ghalliqul abwaba, dan tutuplah pintu ketika hendak tidur. Wa auqul askiyata, dan tutuplah wadah-wadah yang isinya air niku itu disunahkan untuk ditutup. Kemudian makanan-makanan juga itu ditutup. Niku disunahkan sebelum tidur ketika malam hari. Niku sunnah. Niku sunnah. Niku amalan Kanjeng Nabi ketika malam hari. Disunahkan untuk mematikan lampu. Tapi kalau kita melihat kepada zaman Kanjeng Nabi, lampu di sini bukan lampu-lampu listrik sebenarnya. Niku lampu yang dari api. Nah, kanten kalau tidak dimatikan, takutnya mungkin ketika tidur, tidak tahu bagaimana mungkin terjatuh, akhirnya terbakar. Itu yang dimaksudkan. Tapi hadis niki saged dimaknai, maksudnya lampu listrik juga saged. Dan apa? Karena mungkin bisa menghemat listrik, bisa menghemat listrik. Nah, ini sunah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian biasanya kanjeng Nabi niku kalau sebelum tidur niku meruqyah dirinya sendiri. Meruqyah membaca ayat kursi, kemudian membaca al-muawwidzatain. Muawwidzatain niku napa? Surat Al-Falaq kalian surat An-Nas. Kemudian ditiupkan di telapak tangan ini, kemudian setelah baca kemudian diusapkan ke tubuhnya, ke tubuhnya. Niku sunnah agar terjaga daripada godaan setan. Kemudian disunahkan lagi membaca ayat kursi. Nah, minimal ayat kursi. Nanti niku ketika seseorang sebelum tidur membaca ayat kursi, itu akan dijaga oleh Allah, dan tidak akan didekati oleh setan sampai dia subuh. Sampai pagi hari tidak akan didekati oleh setan. Nah, insya Allah ketika orang niki kalau sebelum tidur niku mengamalkan sunnah, baca ayat kursi, membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, niku insya Allah ketika hendak bangun subuh niku gampang, atau bahkan mungkin sebelum subuh bisa bangun. Itu coba dipraktekkan, itu insya Allah nanti bangunnya enteng, bangunnya enak. Kemudian bangun di sini Kanjeng Nabi niku ternyata bangunnya bukan pas subuh, bangunnya ya tengah malam. Bangunnya tengah malam untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Ada sholat sunnah witir, ada sholat qiyamul lail. Nah, sholat witir ini sunnah. Jadi kalau bisa itu dilakukan di akhir sebelum masuk subuh. Jadi ketika kita sholat qiyamul lail, kemudian sholat tahajud, niku ditutup dengan sholat witir. Witir niku minimalnya 1 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i minimalnya 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Kemudian disunahkan juga ketika kita hendak masuk masjid, setelah sholat sunnah, persiapan subuh, masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian keluar mendahulukan kaki kiri. Niki sunnah. Niki mungkin segelintir atau beberapa poin tentang sunnah Kanjeng Nabi yang mungkin kedah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan temanya, bersama Kanjeng Nabi seperempat hari. Niki sunnah-sunnah yang sedikit mawon. Mudah-mudahan sunnah yang sedikit niki bisa kita lakukan mulai detik ini. Disunahkan juga sholat isyraq atau sholat duha. Disunahkan. Mudah-mudahan sunnah yang sedikit ini yang disampaikan dari hadis-hadis Kanjeng Nabi kita bisa lakukan, dan ketika kita sudah menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bisa dianggap sebagai umat Kanjeng Nabi yang memang mencintai Kanjeng Nabi dengan sepenuh cinta. Alhamdulillah niki mawon kajian kali ini tentang sunnah Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nggih. Wonten tiyang sing sepuh menawi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa jidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa walidina rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan duna ta'bin wa la hammin wa la tadallil khalqi bisababi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ذريتنا وأرشدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم أصلح ذريتنا وأرشدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم أصلح ذريتنا وأرشدهم إلى سبيل الرشاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.